Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfian Devi Firlia dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang ulum al-hadis. Yang pertama, pengertian ulum al-hadis. Secara bahasa, ulum bentuk jamak dari kata ilmi, yang artinya ilmu. Ulum al-hadis artinya ilmu-ilmu tentang hadis. Hasbi As-Siddiqi, tokoh hadis Indonesia, mendefinisikan bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan. Secara terminologis, ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara persambungan hadis sampai pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi hal ihwal para perawinya yang menyangkut kedobitan dan keadilannya, dan dari bersambung dan terputusnya sanad dan sebagainya. Menurut Izzuddin bin Bijamaah mengatakan bahwa ilmu hadis ialah ilmu tentang ketentuan atau kaidah yang mengetahui hal ihwal sanad dan matan hadis. Dengan pengertian ini, maka yang menjadi pokok pembahasan dari ilmu ini adalah sanad dan matan. Implikasi makna hadis pun disinonimkan dengan atsar. Secara bahasa, atsar berarti bekas atau sisa sesuatu. Tapi secara istilah, ada yang menyamakan dengan hadis dan ada pula yang menilai khusus yang disandarkan kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat dan tabi'in. Pandangan kedua ini lebih umum dikenal dengan ulum al-hadis. Ulum merupakan bentuk jamak dari ilmu yang secara etimologi berarti mengetahui sesuatu sampai hakikatnya. Macam-macam ulum hadis. Macam-macam ulum hadis ada dua. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Kata riwayah artinya periwayatan atau cerita. Maka, ilmu hadis riwayah artinya ilmu berupa periwayatan. Secara terminologis, ilmu hadis riwayah ialah ilmu yang mencakup perkataan dan perbuatan Nabi, periwayatannya, pemeliharaannya, dan penulisan atau pembukuan lafadz-lafadznya. Ilmu hadis riwayah ini berkisar pada bagaimana cara-cara penukilan hadis yang dilakukan oleh para ahli hadis, bagaimana cara menyampaikan kepada orang lain dan membukukan hadis dalam suatu kitab. Dengan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa ilmu hadis riwayah ialah pengetahuan tentang hadis itu sendiri. Yang kedua yaitu ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah juga dikenal dengan sebutan mustolah al-hadis, ilmu usul al-hadis, dan qawaid at-tahdits. Ilmu hadis diroyah ialah suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan diterima dan yang bersangkutan dengan itu. Objek ilmu hadis diroyah ialah sanad dan matan dari sudut diterima atau ditolaknya suatu hadis. Yang selanjutnya akan dijelaskan rekan saya yaitu Tiara Ayu. Perkembangan ulum al-hadis. Pada masa tabi'in, ulama yang pertama kali menetapkan dasar ilmu hadis riwayah ialah Ibnu Syihab az-Zuhri. Diperlukan sehubungan dengan keahliannya dalam bidang hadis dan kedudukan dirinya sebagai pengumpul hadis. Atas perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, adapun tahap perkembangan ilmu hadis menurut Dr. Nuruddin ITR dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tahap kelahiran, yaitu masa sahabat hingga akhir abad pertama Hijriah. Ciri tahap ini adalah adanya penyedikitan riwayat, kehati-hatian para sahabat dalam meriwayatkan hadis, pengujian terhadap setiap riwayat, mencari sanad hadis dan meneliti karakteristik membandingkan riwayat rawi satu dengan yang lain.
yang kemudian memunculkan konsep hadis marfu, mauquf, mahtu, dan sebagainya, belum berdiri dan tersendiri. Yang kedua, tahap penyempurnaan. Dimulai awal abad kedua hingga abad ketiga Hijriah, masa ini ulumul hadis sudah menjadi cabang ilmu tersendiri. Setiap cabang UHA berdiri sendiri dan sejalan dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dan dipergunakan oleh para ulama. Misalnya jarh, ta'dil, ilal hadis, dan lain-lain. Tetapi belum terbukukan kecuali tulisannya Asy-Syafi'i dalam Arisalahnya. Pelopornya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Yang ketiga, tahap pembukuan ulumul hadis secara terpisah. Dari abad ketiga sampai pertengahan abad keempat Hijriah, telah tersusun kitab khusus untuk setiap cabang ulumul hadis. Misalnya, ilmu hadis shahih, ilmu hadis mursal, tabaqat rawi, nasikh wa mansukh, rijal al-hadis, dan lain-lain. Juga lahir kitab yang membahas seluruh kajian UHA. Tahap penyusunan kitab-kitab induk. Yang selanjutnya, yang keempat, tahap penyusunan kitab-kitab induk ulumul hadis dan penyebarannya. Dimulai dari pertengahan abad ketiga hingga abad ke-7 Hijriah. Dalam catatan sejarah perkembangan hadis diketahui bahwa ulama yang pertama kali berhasil menyusun ilmu hadis dalam suatu disiplin secara lengkap adalah seorang ulama Sunni bernama Al-Khatli Ibnu Muhammad Al-Hasan bin Ar-Rahman bin Qolat Ar-Rahmahurmuzi dengan kitabnya Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wal-Wa'i. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, karya Ar-Rahmahurmuzi ini belum mencangkup seluruh ilmu hadis. Meskipun demikian, menurutnya lebih lanjut kitab ini sampai pada masanya merupakan kitab terlengkap. Yang kelima, tahap pematangan dan penyempurnaan kitab ulumul hadis. Dimulai abad ke-7 sampai 10 Hijriah. Pelopornya adalah Ibnu Salah dengan karya Muqaddimah Ibnu Salah. Ciri utama tahap ini adalah pembahasan komprehensif, pemberian definisi, kesimpulan, dan komentar terhadap pendapat. Tahap yang keenam, tahap kebekuan atau kejumudan. Terjadi pada abad ke-10 sampai awal abad ke-14 Hijriah. Aktivitas pembukuan dan pembahasan terhadap ilmu hadis nyaris terhenti. Yang muncul adalah kitab ilmu hadis yang ringkas dan praktis. Yang ketujuh, tahap kebangkitan kedua. Dimulai dari abad ke-14 Hijriah, kitab-kitab yang muncul masa ini antara lain Qawaid at-Tahdits karya Jamaluddin Al-Qasimi. Di antaranya adalah As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' Al-Islam karya Mustafa As-Sibai. Yang kedua, Al-Hadis wa Al-Muhaddisun karya Muhammad Abu Zahwu. Yang ketiga, Al-Manhaj Al-Hadis fi Ulum Al-Hadis karya Muhammad Al-Simahi. Demikian selanjutnya bermunculan kitab-kitab mustalah hadis baik dalam bentuk nazam seperti kitab Alfiyah As-Suyuti maupun dalam bentuk nasar atau prosa. Cabang-cabang ulum hadis. Peneliti hadis memahami berbagai cabang ilmu hadis. Ilmu-ilmu tersebut didesain sedemikian rupa sehingga menjadi rangkaian yang integral dan
dapat dijadikan acuan dalam meneliti hadis baik pada aspek sanad maupun aspek matan. Dalam cabang-cabang hadis ada beberapa ilmu yang harus saya jelaskan. Ilmu rijal al-hadis mempunyai beberapa cabang, di antaranya ilmu tarik, yaitu ilmu yang mempelajari para periwayat hadis dan dari segi yang berkaitan dengan periwayatan hadis, dan ilmu al-jar wal al-ta'dil, yaitu ilmu yang menerangkan tentang cacat dan keadilan para periwayat hadis menggunakan redaksi khusus dan membahas pula tingkatan redaksi itu. Yang kedua, ilmu gharib al-hadis adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terhadap dalam matan hadis yang sukar diketahui dan yang jarang dipakai oleh umum. Ilmu ini menjelaskan suatu hadis yang samar maknanya. Yang keempat, ilmu asbab wurud al-hadis adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menyampaikan sabdanya dan masa-masa Nabi menuturkannya. Ilmu ini mempunyai kaidah-kaidah yang menerangkan tentang latar belakang dan sebab-sebab adanya hadis. Mengetahui peristiwa yang menjadi latar belakang disampaikannya suatu hadis sangat penting untuk membantu mendapatkan pemahaman hadis secara sempurna. Yang keempat, ilmu al-nasikh wal al-mansukh adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang kontradiktif yang tidak mungkin dikompromikan antara keduanya dengan menjadikan yang satu sebagai nas atau penghapus dan yang lainnya sebagai mansukh atau yang dihapus. Yang kelima, ilmu mukhtalaf hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan dengan baik, cara mentakhid terhadap hadis yang mutlak atau mentaksi terhadap yang umum, atau dengan cara membawanya kepada beberapa kejadian dan lain-lain. Yang keenam, ilmu ilal al-hadis adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata, yang dapat mencacatkan hadis yang berupa menyambungkan atau mengistilahkan hadis yang munqati, marfu, kan hadis yang mauquf, atau memasukkan suatu hadis ke dalam hadis lain yang serupa dengan itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.